Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Tanah Modal dan yang saya hormati, saya muliakan ya Haji Budi Santoso, pembina dari Pondok Pesantren Agung Al Mubarak Tunusekan lagi wa ashabihi ajma'in. Bismillah wa syukurillah, bismillah wal qudratu lillah, bismillah wal mulku lillah, bismillah wal minnatu lillah, bismillah wal ata'u lillah, bismillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Disnaker PM PTSP, yang saya hormati Sekretaris Dinas Disnaker PM PTSP, Bapak dan Ibu Kepala Bidang Kasih Disnaker PM PTSP, dan para karyawan karyawati Disnaker PM PTSP. Saya nggak apa singkatannya. Dan anak-anakku semua, semoga Allah memberikan kekuatan. Kenapa? Tatkala panggilan hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, kok jawabannya la haula. Memang kita itu tidak punya kekuatan. Itu perlu digaris bawahi. Sehebat apapun amal ibadah kita, sehebat apapun sholat berjamaah kita, sehebat apapun sholat tahajud kita, sehebat apapun sholat duha kita, tanpa kekuatan dari Allah itu mustahil kita lakukan. Jadi kita tidak boleh bersombong hati gara-gara amal ibadah kita, karena tidak ada jaminan dari Allah kita masuk surga gara-gara amal ibadah kita. Kita masuk surga tidak lain, tidak bukan karena berkat rahmat Allah. Itu yang perlu saya tekankan. Jadi sehebat apapun amal ibadah kita, sehebat apapun sholat berjamaah kita, sehebat apapun sholat tahajud, sholat duha, infak, sedekah kita, jangan lupa itu karena kekuatan dari Allah. Tatkala kita sadari itu semuanya karena kekuatan dari Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur karena kita dipilih oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Paham? Paham kan? Paham. Jadi nggak usah ini, nggak usah anak yatimnya, santai aja anak yatim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sebagai yatim. Setelah 6 tahun kemudian baru Kanjeng Nabi Muhammad yatim piatu. Kenapa? Kok oleh Allah Kanjeng Nabi Muhammad ini kok diyatim piatukan? Karena biar tidak dikit-dikit mbok-mbok, biar tidak dikit bapak-bapak. Yang diharapkan seperti itu. Jadi apa maknanya? Yang diharapkan kita
Sebagai contoh, Kanjeng Nabi Muhammad itu tatkala dia dijatuhkan oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad dia terbiasa tatkala menghadapi sebuah problematika kehidupan, tidak abah yang dipanggilnya, namun Allah. Bukan ya Abi, tapi yang dipanggilnya ya Rob, ya Robbi. Perlu digarisbawahi juga. Jadi bukan abinya yang dipanggil, bukan uminya yang diwaduli kalau anak-anak kecil sekarang, tapi yang diwaduli langsung kepada Allah ya Rabbi ya Ilahi. Itu yang perlu garis bawahi. Yang kedua tentang sholatnya, karena katanya mau merubah, mau berhijrah dari 2022 menuju 2023. Hijrahnya harus lebih baik dari yang kemarin. Kinerjanya yang 2022 ini nanti tatkala 2023 harus lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Perbaiki sholat. Kalau kita umat Islam harus kita perbaiki sholat. Tidak ada lain. Sholatlah yang akan dihisab pertama kali besok di yaumil qiyamah bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang hafal nggak hadisnya bahwa besok akan dihisab pertama kali adalah sholat? Ada yang hafal nih, bapak-bapak? Saya mau tanya dulu. Ada yang hafal? Yang ngacung tangan. Saya setiap pengajian bawa uang, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kalau bukan karena masalah dakwahnya, bukan karena masalah ceramahnya, orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehebat apapun berdakwah, sehebat apapun kiainya, kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak akan bisa melakukan ibadah. Jadi jangan kepedean ya. Tatkala saya mengislamkan orang Kristiani misalnya, terus ya kok enggak. Sekarang malah jor-joran kalau saya sudah mengislamkan 100 orang. Bukan karena andanya, bukan karena ceramahnya, bukan karena dakwahnya, bukan. Semua itu karena petunjuk dari Allah. Wasilahnya ya, semuanya petunjuk dari Allah. Makanya saya tanya pertama kali, ada yang hafal tentang hadis tentang sholat, bahwa sholat inilah yang akan dihisab pertama kali besok di yaumil qiyamah. Ada yang paham enggak? Karena sholat ini mendasar ya. Pintu masuk surga aja sholat yang diperiksa. Kalau sholatnya bagus, ini hisab, nggak akan dihisab lagi yang lain. Kalau sholatnya nggak bagus, nggak usah lihat di bawah Google, berarti belum hafal ya. Nggak apa-apa. Makanya tatkala kita zikir pertama kali yang kita ucapkan subhanallah, itu pensucian diri, pensucian hati kita dari kesyirikan sebetulnya, dari menghilangkan apa-apa kekuatan yang ada di hati kita selain daripada Allah. Makanya saya ceramahnya nggak sama dengan ceramahnya kiai-kiai yang lain. Makanya kita itu harus hati ke hati, karena sholat ini kuncinya. Sholat itu kuncinya. Kalau sampai ingin masuk surga, sholat. Kalau sampai ingin kinerjanya 2023 lebih baik, sholat. Kalau sholatnya sudah nggak bisa. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, sampai umur kepala 40 ya, kepala 50, kepala 30, pernahkah kita sholat khusyuk? Itu yang jawab hati kita. Kalau kita tidak pernah sholat khusyuk, ya mulai dari kecil sampai sekarang kita nggak pernah sholat khusyuk. Sulit, bahkan ya di hotel-hotel
ada namanya pelatihan sholat khusyuk. Gak bisa Pak jemaah, gak bisa. Pelatihan agar sholat kita khusyuk mendatangkan syekh dari luar negeri, gak bisa. Kalau kita tidak tahu asal usulnya sholat itu. Jadi sholat itu adalah sebuah hadiah dari Allah, khususnya kita umat dari Nabi Muhammad diberi hadiah oleh Allah berupa sholat 5 waktu, sehari semalam 5 waktu. Awal yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as sholat. Pertama, besok yang akan dihisab yaumil qiyamah dari hambanya Allah, dari umatnya dan Nabi Muhammad, yaitu sholat. Kita hati-hati biar ilmunya dari hati, juga ilmu dari hati, nangkapnya juga dengan hati. Biar saya ditingkatkan kualitas khusyuknya oleh Allah. Saya bawa 10 amplop di sini, nggak tahu isinya berapa nih. Saya ingin tahu kalau anak yatim ini cuma yatim jasadnya saja, yang dikhawatirkan kita itu yatim batin kita. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, itu yatim yang sebenarnya. Kalau kita nggak tahu siapa pencipta kita, itu yatim yang sebenarnya. Yang perlu dikasihani bukan anak-anak kita ini, bukan anak-anak kami, tapi diri kita yang tidak kenal sama Tuhan kita. Saya gagal, saya gagal. Saya nggak pernah minta proposal. Tidak, saya setuju. Jadi saya ingin kita itu kenal sama Tuhan kita. Karena beritanya memang fakul robbak hatta dia kalian sampai terhujat keyakinan, sampai khusyuklah kita kalau sholat. Kapan hadiah sholat ini diberikan oleh Allah? Tak kala masa kalah. Kapan hadiah sholat ini diberikan oleh Allah? Tak kala Isra Mi'raj. Saya kasih amplop ya. Bukan masalah besar enggaknya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Barokahnya aja yang jadi. Siapa tahu nanti dengan barokah itu Allah mengucapkan rasa khusyuk ke dalam sholat kita. Jadi ma'asyiral muslimin, para karyawan, staf di Snaker yang saya cintai, sholat itu diberikan oleh Allah, diberikan sebagai hadiah kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tatkala Isra wal Mi'raj. Padahal sholat kita itu adalah mi'raj kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Kapan itu? Tanggal berapa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad? Selain Bapak kepala dinas yang lain, tanggal berapa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad? Tanggal berapa? Dipercepat ini karena Jumatan ini. Tanggal berapa? Ada yang tahu adik-adik? Isra Mi'raj tanggal berapa? 27. Kok tahu Mas? Oh, monggo. Saya kasih. Yang jawab siapa tadi? Oh, monggo ini Mas Faisal. Tanggal 27 Rajab. Mak pondok ya? Oh, luar biasa. Di Ustadz berarti. Putranya Ustadz ya? Oh, luar biasa. Jadi tanggal 27 Rajab. Apa penyebabnya Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah? Ada 3.
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah? Kalau kita sekarang sudah umur 40, minimal kita udah 20 kali, 30 kali mengikuti acara Isra wal Mi'raj. Masa nggak tahu penyebabnya kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Penyebabnya ada 3. Ini harus digarisbawahi. Karena inilah nanti yang menyebabkan, perantara inilah nanti yang menyebabkan kita bisa sholat dengan khusyuk. Yang pertama, diwafatkannya pamannya kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Abu Thalib radhiyallahu anhu. Lambang tahta kekuasaannya kanjeng Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib lah yang selalu melindungi perjuangan kanjeng Nabi Muhammad, yang selalu mensupport perjuangan dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, diwafatkannya istri tercinta kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Lambang wanita yang dicintai. Dan yang ketiga, pada saat itu diboikotnya ekonomi Muslim oleh kafir Quraisy. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, wafatnya paman tercintanya, lambang tahta kekuasaan. Yang kedua, diwafatkannya istri tercinta, lambang dari seorang wanita. Dan yang ketiga, diboikotnya perekonomian Islam pada saat itu, lambang dari harta wanita. Tepat nih? Kalau sudah tahu apa? Dari 3 inilah yang nantinya kita bisa sholat dengan khusyuk. Karena dengan inilah kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, kemudian diberi hadiah sholat. Tatkala kita sholat, tinggalkan ketiga-tiganya. Tatkala kita sholat, tinggalkan ketiga-tiganya. Yang pertama, tahta pangkat jabatan kita tinggalkan. Yang kedua, istri tercinta, walaupun yang sudah baru nikah, ya tinggalkan, nggak usah ada dibayang bayangan. Allahu Akbar, ketok bujurnya ditaruh dulu, masih lumayan lah ketok bujurnya. Kalau ketok gendaannya. Dan yang ketiga adalah harta, tinggalkan dulu lah pekerjaan kita, tinggalkan sejenak, lepaskan semua. Dari ketiga-tiganya ini, kalau kita bisa betul-betul melepas, taruh sebentar, bukan untuk dilepas selamanya, sebentar saja, baru kita menghadap kepada Allah. Kalau itu muncul lagi, namanya setan seperti itu, muncul lagi pekerjaannya numpuk, terus hartanya tatkala berdagang eman, tinggal 5 menit eman pakai yang dipayungi ditinggalkan. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, 3 ini harus kita tinggalkan sejenak selama kita sholat. Harta, tahta, wanita. Paham gitu? Nanti pelatihan sholat khusyuk nanti di lain waktu kita lanjutkan. Harus praktek nih. Sholat itu nggak boleh kalau nggak praktek. Harus praktek. Nggak bisa diseminarkan di mana-mana. Apalagi didatangkan dari luar negeri untuk praktek sholat khusyuk itu nggak bisa, mustahil bisa. Kalau sampai sudah tahu kuncinya 3 ini ya. Karena inilah penyebab kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat khusyuk, setelah kita bisa sholat khusyuk, maka nanti dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa tadha anil fahsai wal
mungkar. Kita bisa untuk menjauhi dari kehidupan kita perbuatan keji dan juga mungkar. Dan sholat berjamaah bagi yang laki-laki. Bagi yang laki-laki sholat berjamaah. Bagi yang perempuan diharuskan juga sholat berjamaah. Tapi yang diwajibkan yang sholat berjamaah adalah laki-laki. Misalkan di dalam instansi, khususnya di instansi Disnaker ini, yang punya peranan penting bisa mengubah budaya yang kurang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi adalah kepala dinasnya. Karena apa? Tatkala kita melihat ada sebuah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang punya biyadihi? Kepala dinasnya. Ailam yastati, misalkan kita bukan kepala dinas, harus kita bisa merubahnya fabilisan dengan lisan kita. Apabila kita bukan karyawan dari Disnaker ini, faqul bihi, dengan apa? Dengan berdoa. Siapa? Ya kita yang kadung kenal, lihat jenengan sudah kenal, wajahnya sudah kenal, bisa nantinya bisa nyambung karena kita sudah berpisah. Saya sudah pulang, saya masih terngiang-ngiang wajahnya jenengan, ganteng, ibu-ibunya terngiang. Yang bisa saya doakan, yang bisa saya lakukan adalah berdoa. Tidak ada lagi, tidak ada bukan. Tatkala Isra wal Mi'raj itu bertepatan tanggal 27 Rajab, diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kita harus mendapatkan 27 derajat. Hal itu bisa tercapai dengan sholat berjamaah. As-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina derajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian, yaitu mendapatkan 27 derajat. Jadi hubungannya antara 27 Rajab dengan 20 derajat terletak pada sholat berjamaah. Baru kali ini dengan dengaran ini. Jadi banyak sebetulnya rahasia Idul Adha, rahasia Idul Fitri, dan sekarang kebagian adalah rahasia 27 Rajab. Karena mensyukuri kita punya musola biidznillah ini. Jadi yang saya sampaikan ini adalah satu rahasia yang mana 27 Rajab tatkala Kanjeng Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj kemudian diberi hadiah oleh Allah berupa sholat, yang dimaksud adalah sholatul jamaah. Makanya sampai harus punya greget, punya semangat untuk sholat berjamaah agar kita mendapatkan 27 derajat. 27 Rajab berkaitan dengan 27 derajat, yaitu tatkala kita melaksanakan sholat berjamaah. Dengan harus ini sekarang harus betul-betul semangat. Bagaimana besok supaya kita bisa cepat khusyuk? Tapi pertemuan berikutnya, sekarang kan cuma dikasih waktu hanya 15 menit karena sekarang Jumatan. Masalah anak yatim tidak ada khawatir di dalam hati kami untuk pendidikannya, untuk makannya, tidak. Yang saya lebih khawatirkan tatkala diri kita, batin kita yatim dari mengenal Tuhan. Paham gitu? Jadi kalau ini cuma nangis biasa. Kalau besok tatkala di yaumil qiyamah bukan cuma nangis biasa, nangis luar biasa, karena nggak bisa diperbagi lagi. Karena yang bisa pertama kali besok adalah sholat. Makanya saya tekankan sekali lagi, sholat berjamaahlah, karena itu yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Rahasia dari 27 Rajab tatkala peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan hadiah, yaitu sholat. Yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Paham?
Paham? Jadi kalau jenengan diberi keluasan rezeki, diberi kelebihan harta, ingin menyantuni itu hanya dohir saja. Semua orang Nasrani, Yahudi bisa melakukan itu. Paham? Jadi jangan sampai kita ini berbangga hati karena saya berinfak sedekah, terus harta kita tambah banyak. Tatkala kita berinfak sedekah, kita tambah kaya raya, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan kira itu infak sedekahnya sampai diterima, bukan. Semua orang Kristen pun dia berinfak sedekah pasti dibayarkan. Orang Hindu pun, orang Konghucu pun yang bantu masjid di mana itu, di Jakarta itu pun berapa miliar pun ditanggung. 1 T, senilai 1 T, dia tambah kaya. Jadi nggak ada hubungannya kalau sampean menyantuni terus sampean merasa berbangga hati karena bisa menyantuni anak-anak tadi. Jangan sampai itu terjadi. Santuni saja. Makanya yang saya tekankan, tatkala dohir sama batin sama, itulah mukmin yang sebenarnya. Jadi kaya yang sebenarnya juga bukan cuma kaya hartanya, tapi juga kaya hati. Sampai ingin cuma karya harta tentu, tapi kehidupannya hatinya nggak pernah bahagia. Alhamdulillah. Banyak anaknya orang kaya nggak mau sekolah gara-gara kecanduan narkoba. Banyak. Orang yang berpangkat juga seperti itu. Karena apa itu? Sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Katanya Al-Quran. Jenengan apalnya yang depan to, karena jenengan dukanya minta-minta sama Allah. Apa ayat sebelumnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, apalnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayatnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Supaya kita bisa sholat khusyuk, seolah-olah kita mau mati, mau ketemu sama Tuhan kita. Masa kalau sampai mau sholat terus sudah ditentukan, Mas, sebentar lagi Pak, sebentar lagi 1 menit lagi jenengan akan mati setelah sholat misalkan, pasti khusyuk jenengan. Masa sempat mau mikirkan harta, tahta, wanita? Tidak mungkin. Jadi kuncinya seperti itu ya. Seolah-olah kita akan mati sebentar lagi, akan bertemu dengan Tuhan kita. Tidak bisa. Kalau kita tidak mematikan yang 3 tadi, tidak bisa kita mendapatkan khusyuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan kita akan praktek bagaimana sholat khusyuk itu, bagaimana caranya kita mendapatkan sholat khusyuk. Paham ya? Ada keinginan enggak ini? Ingin. Kalau sudah sholatnya khusyuk, yang lain juga khusyuk. Kalau sholatnya udah asik, pekerjaan yang lain akan asik. Gak akan sampai bekerja karena beban, gak ada. Semua akan dilandasi dengan cinta. Karena sholat itu bukan bebannya. Sholat itu tanda syukur kita kepada Allah, tanda cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan terselesaikan dengan baik. Pekerjaannya sampai baik, hidup keluarganya juga baik, kebahagiaannya juga akan baik-baik saja ya. Masalah santunan gampang. Santunan itu hanya jembatan lah supaya kita bisa ketemu, kan gitu ya. Jenengan kalau nggak undang anak yatim nggak akan ketemu sama saya, kan gitu. Jadikanlah ini sebuah wasilah kebaikan buat kita. Boleh jenengan itu santunan sama anak yatim, boleh santunan sama anak duafa, boleh santunan sama janda-janda, boleh ya, jandanya tapi milih-milih gitu ya. Janda muda katanya. Boleh kita menyantuni janda
janda boleh. Terutama janda-janda yang sudah tua. Ada sebuah pertanyaan dari jamaah dulu. Gus, saya mau nanya, tatkala ada anak yatim, anaknya itu kaya, bagaimana kita menyantuninya? Bagaimana cara kita untuk menyantuni anak yatim yang kaya raya? Sebetulnya yang disantuni adalah batinnya. Anak yang seperti ini kekurangan kasih dan sayang, sebetulnya bukan masalah hartanya. Makanya ditaruh di pondok pesantren, ditaruh di panti yayasan, supaya mereka mendapatkan kasih dan sayang, terutama dari ayahnya yang sudah meninggal. Terus bagaimana menyantuni anak yatim yang kaya raya? Caranya satu, nikahi ibunya. Agar senang banget. Kalau ada katanya mau daftar ya. Jadi kalau kita ingin menyantuni, memberikan kasih sayang terhadap anak yatim yang kaya raya dengan cara menikahi ibunya. Bayangkan sampai tatkala kita menikahi dari seorang janda, kalah itu perawan, pahalanya luar biasa. Tapi bagi para janda, kalau sampai setia pada suaminya yang sudah meninggal duluan, itu nanti dia tatkala dipersilakan masuk surga pertama kali kepada kanjeng Nabi Muhammad, ternyata yang nomor 2 adalah seorang janda. Makanya sampai harus pikir-pikir. Jadi kalau sudah ditinggal oleh suaminya, tapi semoga kita dipanjangkan umur semuanya, bisa bermanfaat kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini betul. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad buka pintunya surga, kok moro-moro ada yang nyelonong. Ditanya sama kanjeng Nabi, jenengan kok nyelonong? Saya nyelonong, saya dipersilakan nomor 2 setelah jenengan, katanya wanita. Loh, amalan apa yang kamu perbuat tatkala di dunia? Saya rela tidak menikah lagi demi membesarkan anak-anak saya menjadi anak yang soleh. Itu jawaban dari seorang perempuan yang nomor 2 bisa masuk surga setelah kanjeng Nabi Muhammad. Pikir-pikir dengan tatkala mau dinikahi oleh laki-laki, mau mendapatkan surga dengan mudah besok setelah mengurus anak-anaknya, atau tergantung dari suami keduanya, apakah dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Wallahu a'lam. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga besok kita bisa melaksanakan besok nanti, besok Jumatan, besok asar, maghrib, isya, subuh, bukan cuma di sini kan cuma siang sampai sore ini. Jadi boleh di sini sholat duha, boleh nih, sholat duha, sholat duhur, sholat asar boleh. Di sini biidznillah. Jadi jangan kok kayaknya mau daftar ini untuk menikahi janda yang kaya raya ya. Saya banyak stok perceraian yang terbesar itu kemarin di Kepanjen kalau nggak salah, dan saya itu banyak stok. Kalau saya termasuk suami takwa namanya. Ada juga yang termasuk suami istiqomah. Kalau takwa itu suami takut, istri tua. Kalau istiqomah, suami takut pada istri yang di rumah. Terserah. Banyak. Jadi di depan rumah saya itu ada seorang pengacara yang menulis, jurusnya memang jurusan ini perceraian.
dan terbanyak adalah di Malang Selatan. Dan setelah di list itu memang kebanyakan umurnya itu di bawah rata-rata, maksudnya perempuan ini dinikah memang umurnya belum genap 18 tahun, kebanyakan 14 tahun, 16 tahun, setelah 1-2 tahun kemudian mereka bercerai. Jadi sekarang itu umurnya ya rata-rata 18-19. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan besok kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Liridaillahi ta'ala, lidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisyafaati Rasulillah wa Kepala Dinas Disnaker beserta stafnya, semoga ke depan kinerjanya lebih baik dan lebih baik lagi, dan terutama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Spesial khusus Bapak Kepala Disnaker, semoga menjadi uswatun hasanah bagi karyawan yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal walakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabina wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Allahumma innaka aminun min kulli syai' wa kullu syai'in khaifun minka fa bi amnika aminna mimma aqaf wahdar ultuf bina fi umurina kulliha kama tuhibbu raddina fid dunyana wa akhiratina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afu indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Habibil Mustafa balik qasidana wafir lana Muhammadan
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.